Masih ingat nggak sama video koinvestasi yang ini? Ternyata semua alat mining yang ada di video itu udah dijual semenjak Ethereum berubah mekanismenya jadi proof of stake. Terus gue jadi penasaran, masa iya selain Ethereum udah nggak ada lagi kripto yang layak di mining sampai-sampai semua alatnya dijualin kayak gitu? Hai, gue Dila, balik lagi di channel Koinvestasi. Mungkin buat kalian yang tadinya mining ETH dan sekarang lagi mining ETC, mungkin ngerasa cuannya udah kurang ya, dan mungkin kalian lagi cari nih alternatif kripto lain untuk di mining. Nah, gue bakal spill 3 kripto yang masih layak untuk di mining, bahkan dengan potensi ROI yang hanya dalam 5 bulan. 3 kripto ini ada di top 200 CoinGecko dan juga udah diperdagangkan di exchange kripto global maupun lokal. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga pengen jadi miners. Dan juga subscribe ke channel Koinvestasi. Di video ini gue nggak akan bahas gimana cara setup alat-alat mining dan hal teknis-teknis lainnya. Tapi di sini gue bakal ngebahas dari segi potensi cuannya. Makanya make sure nonton sampai selesai biar tahu berapa sih cuan yang bisa kalian dapetin dari 3 kripto ini. FYI, 3 kripto ini tuh butuh hardware yang beda-beda untuk mining. Jadi kalau kalian tadinya mining ETH, ya alatnya udah nggak bisa dipakai lagi. Di sini gue akan pakai simulasi website whattomine.com untuk ngitung ROI-nya dengan pertimbangan harga dan juga kemampuan hash rate dari masing-masing hardware, lalu tingkat kesulitan mining masing-masing kripto, dan juga biaya listrik yang digunakan. Karena pakai simulasi, mungkin nantinya ada perbedaan hasil saat mining berlangsung, atau juga kalau misalkan ada biaya tambahan seperti AC dan juga maintenance, pasti itu akan berpengaruh ke ROI-nya. Nah, ini dia 3 kripto yang masih layak untuk di mining di tahun 2023 berdasarkan ROI-nya. Langsung aja, kripto yang pertama ada Dash. Dash ini salah satu kripto yang lawas karena udah ada dari tahun 2014, tapi sampai sekarang masih eksis. Kalau dilihat dari kapitalisasi pasarnya, Dash ini menempati peringkat 68 di CoinGecko per 9 Februari 2023. Langsung aja nih, kalian bisa cek CoinDash di whattomine.com. Kalian bisa lihat rangkuman tentang Dash itu sendiri. Di sini tuh tertulis kalau algoritma yang dipakai sama Dash adalah algoritma X11, yang berarti kita juga butuh hardware yang bisa menyelesaikan algoritma X11. Kalau kita scroll ke bawah nih, itu tuh bisa kelihatan apa aja sih hardware yang bisa dipakai untuk mining Dash. Dan paling atas itu ada Bitmain Antminer D7 yang menjadi pilihan terbaik karena hash rate-nya yang paling besar. Harganya sendiri kalau kita googling itu sekitar di $3.499 atau sekitar 53 juta rupiah. Hash rate-nya sekitar 1,29 terahash per detik. Kita bisa langsung cek simulasi perhitungannya, ada di kalkulator di bagian atas nih. Kita masukin hash rate hardware yang mau dipakai. Ini kan tadi Bitmain Antminer D7 itu sebesar 1,29 terahash per detik. Nah, di sini tapi satuannya tuh gigahash, jadi mesti di-convert. Perkiraan biaya listrik di Jakarta sendiri itu sekitar Rp1.444 per kWh. Kalau misalkan di-convert ke dolar ya sekitar 0,1 dolar. Oh ya, jangan lupa masukin harga Bitmain-nya ya, tadi sekitar $3.499. Nah, berarti keuntungan yang bisa didapatkan itu adalah $12,43 per hari atau 184 ribuan per harinya. Kalau dihitung-hitung, ROI atau balik modalnya itu kurang lebih 287 hari atau 9 bulan 17 hari. Lumayan cepet kan, gak nyampe setahun. Wow. Yang kedua ada Kadena. Kadena sendiri udah dimulai dari tahun 2016 dan native coin-nya yaitu KDA udah mulai diperdagangkan di exchange Binance Maret 2022. Kalau dilihat dari valuasinya per 9 Februari 2023 atau hari ini, Kadena menempati peringkat 161 di CoinGecko. Nah, sekarang kita coba cek lagi ke whattomine.com. Di sini KDA tuh dia menggunakan algoritma Blake 2S. Kalau kita scroll ke bawah juga bisa lihat lagi nih hardware-hardware apa yang bisa dipakai untuk mining KDA itu sendiri. Yang terbaik itu Bitmain Antminer KA3. Nah, Antminer KA3 ini tuh harga pasarannya sekitar $6.499 atau $6.500 lah ya genapnya, atau sekitar 98 juta rupiah. Nah, hash rate-nya sendiri tuh 166 terahash per detik. Nah, coba kita hitung lagi simulasinya pakai kalkulator ini. Kita masukin hash rate hardware-nya sama kayak tadi. Hash rate-nya Antminer KA3 ini 166 terahash. Lalu biaya listriknya di Jakarta masih sama, 0,1 dolar per kWh. Terus masukin juga harga hardware-nya yaitu $6.499. Nah, di sini ketahuan profit harian yang bisa didapatkan itu $40,77 per hari. Ini cukup gede sih menurut gue. Ini setara 616 ribuan rupiah. Kalau dihitung, ternyata balik modalnya hanya 5 bulan 10 hari aja. Ini menurut gue cepet banget sih, lebih cepat daripada Dash yang tadi. Ketiga, Nervos Network.
Nervos Network ini adalah proyek Layer 1 smart contract yang didirikan dari tahun 2018 dan telah meraih pendanaan dari VC ternama seperti Polychain Capital dan juga Sequoia. Nervos Network itu punya per 9 Februari 2023, CKB menempati peringkat 178 di CoinGecko berdasarkan valuasinya. Dan juga udah diperdagangkan di exchange populer seperti Binance dan juga KuCoin. Kita lihat lagi di whattomine.com. Di sini CKB ketahuan kalau dia algoritmanya adalah Eaglesong. Dan kalau kita scroll, kita bisa lihat kalau hardware yang bisa digunakan itu adalah Bitmain Antminer K7. Jadi dari ketiga kripto tadi itu memang sama-sama Bitmain Antminer, tapi beda nomor serinya. Harganya sendiri Antminer K7 itu di $3.999 atau sekitar 60 juta. Jadi ini setelah harga hardware-nya KDA, lalu harga hardware-nya CKB, lalu baru harganya Dash yang paling murah. Hash rate-nya Antminer K7 sendiri ada di 63,5 terahash per detik. Jadi kalau kita hitung nih simulasinya, kita masukin lagi hash rate-nya, lalu biaya listriknya juga $0,1. Nah, jadi setelah kita hitung, bisa ketahuan nih profit hariannya itu potensinya berapa. Potensinya ternyata $16,93 per hari atau sekitar 256 ribuan. Dan balik modal itu hanya dalam 7 bulan 27 hari. Ini kurang dari 8 bulan. Menurut gue masih cukup oke lah ya, kurang dari setahun. Itu dia 3 kripto yang paling menguntungkan buat di mining di tahun 2023 berdasarkan ROI-nya. Sebenarnya selain 3 kripto tadi tuh kalian juga bisa lihat kripto apa aja sih yang bisa di mining dan juga gimana perhitungannya di website whattomine.com tadi. Dari simulasi yang barusan kita lakukan, ini per tanggal 9 Februari 2023, berarti KDA yang paling cepat ROI-nya, cuman dalam waktu 5 bulan aja. Tapi perlu diingat, perhitungan tadi tuh belum termasuk biaya maintenance, biaya AC, atau misalkan ada kerusakan, listrik tambahan, dan lain-lain, karena perhitungan itu tuh sifatnya fleksibel dan tentatif. Jadi, dengan memperhitungkan biaya tambahan, tentu waktu ROI-nya atau waktu balik modalnya itu bakal lebih lama. Selain itu juga kan ada perubahan harga koin yang di mining yang bisa menentukan faktor ROI-nya itu sendiri. Kalian pengen mining koin yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya! Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini kalau bermanfaat, dan juga subscribe ke channel Koinvestasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Koinvestasi, semua bisa kripto.